Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajmain. Berjumpa lagi bersama saya Syahruddin Jamal di channel Syahruddin Jamal Official. Menyapa semua teman-teman dimanapun Anda berada semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya, pekerjaannya, aktivitasnya teman-teman, dan mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang. Mudah-mudahan video-video yang ada di channel ini ada manfaatnya bagi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman mendapatkan ganjaran pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini memuat tentang kisah hidup sederhana oleh para sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar. Jadi kita belajar tentang kesederhanaan hidup mereka. Jadi meskipun mereka punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan tadi, tapi tidak terlepas dari kehidupan yang sederhana. Nah, bagaimana kisah dengan para sahabat tersebut? Silakan tonton video ini teman-teman. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim sallallahu alaihi wa sallam. Jamaah semuanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita bagi kita bersama para sahabat dan hadirin lain mengenai kesulitan dan kesederhanaan para sahabat. Kisah gaji Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Baitul Mal. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu seorang pedagang kain, setelah dilantik menjadi khalifah dengan membawa beberapa helai kain di tangannya, pagi-pagi dia berjalan menuju pasar untuk berjualan seperti biasanya. Di tengah jalan dia berjumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Mau kemana kau?" Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Mau ke pasar." Saud Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Jika kau sibuk berdagang, lalu bagaimana tugas kekhalifahan?" Jawab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Lalu bagaimana aku memberi makan keluargaku?" Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Mari kita menjumpai Abu Ubaidah yang dijuluki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang kepercayaan umat, agar ia menentukan uang gaji untukmu dari Baitul Mal." Keduanya pun menjumpai Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kemudian ditetapkanlah gaji untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang jumlahnya sebesar keperluan makan seorang muhajirin biasa, bukan dari golongan kaya dan juga bukan dari golongan miskin. Suatu hari istrinya berkata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Aku ingin makan sedikit manisan." Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak memiliki uang untuk membelinya." Istrinya berkata, "Aku akan menyisihkan sedikit demi sedikit uang belanja harian, sehingga dalam beberapa hari akan terkumpul sejumlah uang." Sayyidina Abu Bakar menyetujuinya. Akhirnya dalam beberapa hari istri Sayyidina Abu Bakar bisa mengumpulkan sedikit uang. Sayyidina Abu Bakar pun berkata, "Tampaknya dari pengalaman ini uang gaji kita dari Baitul Mal telah melebihi keperluan kita." Lalu Sayyidina Abu Bakar mengembalikan uang yang sudah dikumpulkan oleh istrinya itu ke Baitul Mal. Untuk selanjutnya uang gaji Sayyidina Abu Bakar dikurangi sejumlah uang yang dapat disisihkan oleh istrinya. Faedah, meskipun Sayyidina Abu Bakar menjadi seorang khalifah memimpin seluruh umat Islam, dia tetap berdagang seperti sebelumnya. Hasil pekerjaan itu cukup untuk keperluan keluarganya
Hal ini bisa diketahui dari pernyataan dia setelah menjadi khalifah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahmatullahi alaihi dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ketika Sayyidina Abu Bakar telah menjadi khalifah, ia berkata, "Kaumku mengetahui bahwa pekerjaanku adalah berdagang, itu telah mencukupi keluarga. Tetapi karena tugas kekhalifahan aku disibukkan dengan urusan kaum muslimin, sehingga untuk keperluan keluargaku diambilkan dari Baitul Mal." Meskipun begitu, ketika Sayyidina Abu Bakar dan radhiyallahu akan meninggal dunia, ia berwasiat kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha agar mengembalikan seluruh uang gaji yang telah dikeluarkan untuk dia dari Baitul Mal kepada khalifah yang menggantikan dia. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, ia tidak meninggalkan dirham dan dinar. Ia hanya meninggalkan seekor unta rah, sebuah mangkok, dan seorang hamba sahaya. Dalam riwayat lain ia berkata, ia telah meninggalkan sehelai selimut dan sehelai kain alas. Barang-barang itu telah diserahkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika ia menggantikannya sebagai khalifah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala menjunjung rahmat kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia telah membuat tertib orang yang ingin mengikutinya. Dari kitab Fathul Bari. Ya Allah Subhanahu wa taala semoga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mensolidkan dan cukup dari majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.